Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan materi bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Ya, materi tabung yang akan saya sampaikan meliputi tiga hal. Yang pertama, pengertian tabung. Yang kedua adalah menentukan luas permukaan tabung. Dan yang ketiga adalah menentukan volume tabung. Nah, kita awali pembahasan yang pertama, pengertian tabung. Apa itu tabung? Sebelum ke definisinya, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menjumpai benda yang bentuknya adalah seperti tabung, ya, atau benda yang bentuknya tabung. Di antaranya seperti yang terlihat di sini adalah kaleng-kalengan, ada kaleng biskuit, ya, ada kaleng thinner, ada kaleng cat, ada kaleng susu Milo, dan yang lain itu adalah Frisian flag. Kesemuanya benda tersebut bentuknya tabung. Nah, dari benda-benda yang bentuknya tabung tersebut ya, maka saya coba memperlihatkan ya, tabung apabila digambarkan secara dua dimensi bentuknya adalah seperti yang terlihat. Kemudian apabila tabung itu dibuka, maka ternyata tabung itu terdiri dari 3 buah bangun datar ya. Yang 2 di antaranya adalah berupa lingkaran yang kongruen, sejajar letaknya sebagai bidang alas dan bidang atas atau tutup. Kemudian bidang lengkung yang tegak itu kalau kita buka adalah persegi panjang. Kita sering menamakannya sebagai selimut tabung. Nah, dari penjabaran hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan, tabung adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Itu ya, itu pengertian tabung, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, kita lanjut ke pembahasan yang kedua adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan bangun ruang itu sebetulnya adalah total keseluruhan permukaan yang menutupi isi bangun ruang. Nah, dari pengertian di atas, maka jika kita terapkan ke dalam tabung, maka luas permukaan tabung itu sendiri adalah luas dari jumlah sisi-sisi atau permukaan yang membentuk bangun tabung. Nah, sekali lagi, luas permukaan tabung adalah luas dari jumlah sisi-sisi atau permukaan yang membentuk bangun tabung. Ya, masih pada pembahasan yang kedua, luas permukaan tabung. Ya. Tabung yang sudah jadi ketika kita buka tadi adalah terdiri dari 3 buah bangun datar. Ya, kita lihat bidang atapnya bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah pi r kuadrat. Kemudian bidang alasnya juga berbentuk lingkaran yang kongruen, maka rumusnya juga sama dengan pi r kuadrat. Kemudian bidang lengkungnya itu ketika kita buka adalah berbentuk persegi panjang. Ya. Luas persegi panjang itu sendiri adalah panjang kali lebar. Nah, karena persegi panjang tersebut adalah mengelilingi lingkaran, ya, mengelilingi alasnya dan atapnya yang identik dan sejajar tadi, otomatis panjangnya adalah setara dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Kemudian lebarnya adalah setara dengan tinggi tabung. Sehingga luas selimut tabungnya yang menyerupai persegi panjang tadi bisa kita rumuskan 2 pi r T. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dari penjabaran tadi per bangun datarnya bisa kita simpulkan bahwasanya luas permukaan tabung lengkap adalah terdiri dari luas alas, ditambahkan luas atap, ditambahkan luas selimut tabung. Luas alas dan atapnya tadi pi r kuadrat masing-masing, ditambah 2 pi r T sehingga jadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r T.
Nah, karena ada faktor yang sama, 2πr, maka 2πr ini bisa kita keluarkan menjadi 2πr dikalikan r ditambah T. Seperti itu ya cara matematisnya. Nah, ini hanya untuk penegasan saja yang, eee, luas permukaan tabung lengkap. Kalian bisa menggunakan 2πr kuadrat ditambah 2πrt atau bisa juga kita keluarkan tadi faktor yang sama, 2πr dikalikan r ditambah T. Nah, kita tahu keterangannya, pi itu adalah nilai ketetapan, ya, 22/7 apabila jari-jarinya adalah kelipatan 7 bisa kita gunakan. Kemudian atau juga bisa memakai 3,14 jika jari-jarinya adalah selain kelipatan 7. R itu adalah radius, T adalah tinggi tabung. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pembahasan yang kedua. Next ke pembahasan yang ketiga adalah tentang volume tabung. Volume itu bisa juga disebut dengan kapasitas atau bisa juga disebut dengan isi. Nah, volume, isi, atau kapasitas itu sendiri adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Dalam menghitung volume bangun ruang dengan bentuk alas dan tutupnya yang sama, kita selalu menggunakan rumus bahwasanya volume atau isi itu dirumuskan luas alasnya dikalikan tingginya. Gitu ya. Jikalau kita mau menghitung volume bangun ruang, bentuk alas dan tutupnya sama, kita selalu menggunakan rumus volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Nah, berpijak dari konsep tersebut, karena tabung itu punya alas berbentuk lingkaran, maka volumenya dapat diuraikan, ya. Volume tabung itu luas alas dikalikan tinggi, sehingga alasnya lingkaran, maka luas lingkaran dikalikan tinggi. Luas lingkaran itu sendiri pi r kuadrat dikalikan tinggi. Sehingga rumus volume tabung bisa kita tuliskan pi r kuadrat T. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan yang ketiga. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita terhadap pembahasan tadi, maka di sini saya berikan beberapa contoh soal tentang tabung. Untuk contoh soal yang pertama adalah sebuah tabung dengan jari-jari 21 cm dan tinggi 50 cm. Tentukan luas tabung seluruhnya. Ya, kita coba akan jawab ya. Seperti biasa, kita tulis diketahui dulu adalah diketahui itu adalah informasi apa yang berada di dalam soal, informasi apa yang tertuang di dalam soal, kita coba tuliskan bahwasanya itu tabung, jari-jarinya 21, tingginya 50 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas tabung seluruhnya. Maka luas tabung seluruhnya atau luas tabung lengkap adalah 2pi R dikalikan R ditambah T. Kita masukkan nilainya 2 kali, kita pilih pi 22/7 karena jari-jarinya 21, kemudian kita lanjutkan masukkan nilainya, sehingga menghasilkan 9.372 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh soal yang pertama ini adalah masih dasar. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 60 cm dan tinggi 120 cm. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter volume minyak yang ada di dalam drum tersebut. Kita coba jawab ya. Untuk menentukan volume dalam satuan liter, maka jika yang diketahui itu satuannya sentimeter, maka kita ubah menjadi satuan desimeter. Karena 1 desimeter itu setara dengan 1 liter. Nah, kemudian kita menggunakan rumus volume tabung. Dituliskan lagi ya, diameter 60 cm, maka jari-jarinya 30 cm. Kemudian kita jadikan atau kita ubah ke satuan desimeter menjadi 3 desimeter. Tingginya 120 cm, kita ubah ke satuan desi menjadi 12 desimeter.
Jadi volumenya adalah, kita tuliskan rumusnya dulu, pi R kuadrat T, kita pilih pi 3,14 kali 3 kuadrat dikalikan 12. Sehingga hasilnya 339,12 desimeter kubik. Nah, 339,12 desimeter kubik itu sama dengan juga 339,12 liter. Nah, demikian ya untuk contoh soal yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung dengan volume 9.420 cm kubik dan tinggi 30 cm. Tentukan diameter kaleng tersebut. Nah, di sini kita disarankan untuk memakai pi 3,14. Kita coba jawab. Kita tulis informasi yang tertera di dalam soal, yaitu volume tabung 9.420. Kemudian tingginya 30 cm, yang ditanyakan diameter kaleng. Kalau kita coba gambarkan, ya, adalah seperti ini, volumenya diketahui. Gitu ya. Nah, karena yang ditanya diameter kaleng, kemudian yang diketahui volumenya, maka kita untuk menemukan atau untuk menentukan diameter kaleng, tentunya kita adalah menggunakan informasi yang diketahui, yaitu kita menggunakan volume tabung. Nah, volume tabung sendiri itu rumusnya pi R kuadrat T. Kemudian kita mengerucut ke bawah, volumenya diketahui, maka kita tuliskan 9.420 sama dengan nilai-nilai, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui juga, pi 3,14 dikalikan R-nya belum, R kuadrat tetap dikalikan tingginya 30. Kemudian langkah yang ketiga, 9.420 sama dengan, ya, 3,14 kita kalikan 30 adalah 94,2 kalikan R kuadrat. Mengerucut lagi sehingga di sisi kanan itu R kuadrat sama dengan 9.420 dibagi 94,2. Sehingga R kuadrat hasilnya 100, maka R adalah akar dari 100 yaitu 10. Sehingga diameternya, karena yang ditanya diameter sendiri itu adalah 2 kali R, maka 2 dikalikan 10 yaitu 20 cm. Nah, itu ya untuk contoh soal nomor 3, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Sebuah tabung tampak pada gambar di bawah. Tentukan tinggi tabungnya. Ya, di sini tersedia gambarnya ya, volumenya tertulis 1.540 cm kubik. Kemudian di situ tertulis 7 cm itu adalah jari-jarinya. Ya, karena separuhnya dari diameter. Nah, kita coba jawab informasi yang diketahui. Kita tulis dulu volume tabung 1.540, kemudian jari-jari 7, ditanya tinggi tabung. Ya. Untuk mencari tinggi tabung adalah tentunya kita akan menggunakan informasi yang diketahui, yaitu yang diketahui volume tabung. Maka kita mencari tinggi, kita kaitkan dengan volume tabung. Pertama-tama kita tulis dulu volume tabung itu 1.540. Kemudian volume tabung itu sendiri kita uraikan rumusnya, pi R kuadrat dikalikan T sama dengan 1.540. Langkah yang ketiga, kita masukkan nilainya, 22/7 dikalikan R-nya 7 kali 7 dikalikan T, sama dengan 1.540. Sehingga setelah melalui proses penyederhanaan, pada langkah yang keempat adalah nilai yang masih 22 dikalikan 7 dikalikan T sama dengan 1.540. Sehingga T-nya adalah 1.540 dibagi 22 dikalikan 7. Hasilnya terakhir adalah didapat T sama dengan 10 cm. Nah, demikian ya untuk contoh soal nomor 4. Tadi hampir serupa proses pengerjaannya sama dengan contoh soal nomor 3. Next, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Luas selimut tabung adalah 616 cm persegi. Jika jari-jari tabung 7 cm, berapa tinggi tabung tersebut? Kita coba jawab seperti biasa, informasi yang diketahui kita tuliskan, luas selimut tabung 616 cm persegi. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Yang ditanya
tinggi tabung. Nah, untuk mencari tinggi tabung, kita kaitkan dengan informasi yang diketahui. Karena yang diketahui luas limut tabung sama dengan 616, maka kita coba uraikan luas selimut tabung sendiri itu 2 pi RT sama dengan 616. Kita masukkan nilainya pada langkah ketiga, 2 kali pi kita pilih 22/7 dikalikan R-nya 7 dikalikan T sama dengan 616. Kita sederhanakan dulu sehingga pada langkah yang keempat, T sama dengan 616 dibagi 2 kali 22. T sama dengan 616 dibagi 44, ya didapat 14. Demikian untuk contoh soal nomor 5. Mencari T diketahui luas limut tabung. Lanjut, kita ke contoh soal yang keenam, yaitu terakhir. Diketahui sebuah tabung mempunyai alas permukaan 2.992 cm persegi dengan jari-jari 14 cm. Hitunglah berapa tinggi tabung tersebut. Kita coba jawab. Informasi yang tertera di dalam soal kita tuliskan luas permukaan tabung 2.992 cm persegi. Kemudian R-nya adalah 14 cm, yang ditanya tinggi tabung. Nah, untuk menjawab tinggi tabung, kita kaitkan dengan informasi yang diketahui. Karena yang diketahui luas permukaan tabung, maka kita uraikan luas permukaan tabung. Sama dengan 2.992. Kita tuliskan rumus luas permukaannya, 2πr² ditambah 2πrt sama dengan 2.992. Langkah ketiga, kita masukkan nilainya 2 kali 22/7 kali 14 kali 14 ditambah 2 kali 22/7 kali 14 kali T sama dengan 2.992. Nah, kemudian kita melalui proses penyederhanaan, nilai yang masih adalah 2 kali 22 kali 2 kali 14 ditambah 2 kali 22 kali 2 kali T sama dengan 2.992. Sehingga didapat melalui proses perhitungan 1.232 ditambah 88T sama dengan 2.992. Maka 88T sama dengan 2.992 dikurangi 1.232. Maka T itu sendiri 1.760, 88 pindah ke ruas kanan, jadi dibagi, sehingga hasil T-nya 20. Nah, demikian ya untuk contoh soal ke-6. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dipahami dengan baik, ya. Ya, untuk pembahasan kali ini saya akhiri ya. Besok kita coba akan menerapkan konsep ini untuk soal-soal yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.